Kekurangannya kalau umpamanya ini miring jadinya ya. Wes, thank you. Akan ini sudah mulai direkam ya. Terima kasih. Tapi kekurangan Google Meet itu kalau nggak salah kalau begini saya miring jadinya dia ya. Iya ya. Jadi terpaksa saya buat begini. Tapi kalau ini miring, kalau miring kan. Ah, benar. Kekurangan dari Google Meet itu dia nggak bisa ini, nggak bisa apa? HP-nya itu, handphonenya itu dimiringkan nggak bisa, dia harus lurus. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan mulai. Sebelum dimulai, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang pertama lemes banget kayaknya ya. Oke, semangat ya. Mudah-mudahan pada sarapan semuanya kita bisa sinergi nih. Kita bisa bareng-bareng belajar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan juga kenikmatan ihsan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, semangat yang luar biasa hari ini, hari Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Ya, selamat datang juga di mata kuliah Fikih Muamalah, dan ini adalah pertemuan yang keempat. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang merupakan inti dari permasalahan fikih muamalah, yaitu teori akad dalam Islam. Dan sana bahasal yaum yata'allaq bi an-nadhariyatul uqud fil Islam. Ya, hari ini kita akan membahas inti dari fikih muamalah, yaitu apa? Bagaimana akad ya atau transaksi itu dalam Islam. Kenapa ini akan kita bahas? Karena ini akan menentukan pembahasan-pembahasan pada berikutnya. Kalau kemarin masih ingat pembahasan kita terkait dengan harta, ya, maka harta itu juga nanti akan menentukan bagaimana suatu akad itu dianggap sah atau tidak. Ya, contohnya kemarin adalah dari sisi kepemilikannya. Nah, hari ini kita bicara tentang akad. Kenapa? Karena akad itu nanti yang akan menentukan sah tidaknya suatu transaksi, kemudian dari sisi halal haramnya suatu transaksi, dan juga bagaimana sebenarnya pembeda antara transaksi atau akad dalam Islam dan akad di luar Islam. Nah, kita akan tahu bahwasanya akad itu adalah inti dari transaksi muamalah dalam Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa suatu transaksi dalam muamalah Islam, ya, dalam Islam itu yang pertama dilihat itu adalah bagaimana itu akadnya. Ya, sehingga teman-teman itu ketika ditanya apa perbedaan antara perbankan syariah
dengan perbankan ribawi atau perbankan konvensional, maka jawabnya adalah dari sisi akadnya. Ya, kalau di konvensional itu dia akadnya itu tidak jelas, ya, akadnya itu tidak menggunakan akad-akad yang syar'i, maka kalau di perbankan syariah akadnya itu sudah jelas. Apakah dia ketika menabung itu menggunakan wadiah, apakah ketika dia menabung itu menggunakan mudhorobah atau mungkin musyarakah, ya, demikian juga ketika dia menggunakan jasa dari perbankan, ya. Kalau umpamanya di ribawi, di konvensional, akadnya adalah apa? Pinjam meminjam, ya, atau lebih tepatnya adalah utang piutang, ya, utang piutang. Sehingga ketika saya umpamanya ada seseorang itu dia ke perbankan syariah, kemudian saya ingin beli mobil, ya, maka atau beli rumah umpamanya, maka kemudian apa? Kemudian ya pihak bank, nih saya kasih pinjaman uang umpamanya 100 juta, kemudian bunganya umpamanya 12% ya. Nah, itu namanya di konvensional dan riba. Kenapa? Karena bunganya itu di awal. Tetapi kalau di perbankan syariah, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, maka kemudian oke, kami tidak meminjamkan uang, kami tidak mengutangkan uang, ya, tetapi kami melakukan pembiayaan. Silakan Bapak mau beli mobil yang seperti apa, kemudian spesifikasinya, rumahnya mau yang seperti apa, di mana tempatnya, harganya berapa, kemudian nanti akan kami beli mobil atau rumah tersebut, kemudian nanti saya jual kembali, kami jual kembali kepada Bapak, umpamanya, kemudian nanti Bapak mencicil kepada kami. Nah, ini adalah akad murabahah atau jual beli dalam Islam. Oke? Nah, kemudian yang kedua juga berarti apa? Halal dan haramnya transaksi, ya, halal dan haramnya transaksi itu sangat dipengaruhi oleh akad yang disepakati. Ya, contohnya apa? Ya, nanti walaupun tadi dikatakan di surat An-Nisa itu apa? Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Ya, di situ ada unsur saling ridho. Ya, tentu saja saling ridho di sini juga apa? Terkait erat dengan apa? Dengan akad yang dilakukan. Kenapa? Karena bisa jadi ya akadnya itu dia tidak syar'i, tidak sesuai dengan Islam, tapi mereka itu saling ridho. Wah, ini banyak sekali biasanya ya. Di perbankan sendiri yang konvensional yang ribawi itu mereka juga saling ridho. Mereka juga apa namanya? Sepakat juga ya. Tetapi kemudian apa? Keridhoan itu tidak bisa diterima dalam syariah. Kenapa? Karena yang haram itu tidak bisa unsur ridho itu tidak berpengaruh di sana. Oke? Berarti yang kedua adalah halal dan haram transaksi ya sangat dipengaruhi oleh akad yang disepakati. Demikian juga keabsahan. Ya, kalau biasanya kalau yang haram berarti tidak sah, yang halal berarti itu sah. Ya, keabsahan akad adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad tersebut. Nah, nanti kita akan belajar tentang rukun dan syaratnya. Selain itu juga tidak adanya unsur yang diharamkan di dalamnya. Nah, ini menjadi latar belakang kita untuk belajar tentang akad dalam Islam. Ya, jadi the contract in Islamic perspective. Oke, nah kita langsung masuk ke pembahasan pertama, ya, yang disebut dengan akad itu adalah dalam bahasa Arab itu al-aqdu, ya, al-aqdu. Nah, al-aqdu itu ada aqada, yaqadu, ya, yaqadu, kemudian al-aqdu. Al-aqdu itu ya secara bahasa maknanya itu adalah apa? Ar-rabtu, ya, ar-rabtu, ribat, ya, ar-rabtu. Ya, artinya apa? Dia bisa artinya itu menghubungkan, kemudian bisa mengaitkan atau mengikat ya antara beberapa ujung sesuatu. Jadi kalau kita ada tali umpamanya ya, tali kemudian dari ujung ke ujung kita ikatkan, kita simpulkan, nah itu namanya ar-rabtu, ya, ar-rabtu atau al-aqdu. Nah, al-aqdu sendiri dia juga bisa bermakna apa? Ikatan, ya, tadi mengikat ya, ikatan atau mengikatnya itu, kemudian juga mengencangkan, kemudian juga menjamin, atau bisa bermakna juga perjanjian. Sehingga kalau dikatakan aqdal habl, artinya itu, atau aqdul habl, itu artinya mengikat tali. Habl itu artinya dalam bahasa Arab itu adalah tali. Nah, sesuatu yang terikat dalam dalam Islam itu atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma'qud. Nah, ini memiliki akar bahasa yang sama dengan akidah. Ya, akidah juga dari kata-kata akdu.
ya. Al-aqdu artinya itu ikatan, ya, mengikat. Kemudian kenapa mengikat? Karena dia mengikat semua umat Islam untuk melaksanakan syariat-syariatnya. Oke, secara ringkas dapat dikatakan bahwa akad, ya, secara etimologi adalah ar-rabtu, ya, atau al-aqdu yang bermakna mengikat, mengaitkan, ya, kemudian juga perjanjian. Nah, kemudian secara terminologi kita ambil dari pengertian yang terakhir yaitu perjanjian. Nah, saya ambil dari beberapa istilah atau definisi. Pertama Imam Al-Jassas, ya, beliau mengatakan bahwa al-aqdu atau akad itu adalah sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan, ya, atau komitmen seseorang untuk menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan. Jadi di sana itu ada apa? Ada komitmen, ya, komitmen seseorang terhadap seseorang yang lainnya, ya, untuk saling melakukan hak dan kewajiban. Ya, jadi perbuatan yang biasa terkait dengan apa? Dengan apakah itu kewajiban untuk menyerahkan, apakah hak untuk mendapatkan. Itu berdapat dari Al-Jassas. Kemudian Al-Jurjani, seorang imam juga ahli maqasid syariah, beliau mengatakan bahwasanya akad itu adalah ikatan, ya. Jadi betul-betul itu adalah ikatan, ya, ikatan antara beberapa pihak yang melakukan transaksi melalui ijab dan qabul. Nah, kita berarti sudah tahu bahwa nanti ada salah satunya adalah ikatan yang memang di sana itu ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabulnya itu nanti bisa secara lisan, bisa secara tulisan, bisa juga melalui isyarat, ya, melalui isyarat. Contohnya apa? Ketika kita mau beli di warung gitu umpamanya, ya, Assalamualaikum Bu, mau beli umpamanya apa, ya, mau beli kecap umpamanya, beli kecap. Kecap yang mana? Kecap ini umpamanya. Kemudian yaudah nih, ini uangnya, kita kasihkan uangnya ke ibu yang penjaga warungnya, kemudian ibu itu memberikan kepada kita, menyerahkan kepada kita kecapnya, nah, tanpa menyebutkan saya jual kecap ini dengan harga sekian, kemudian beli, saya terima kecapnya dengan harga sekian, dengan uang ini saya serahkan. Nah, itu dasarnya itu adalah ijab dan qabul itu seperti itu. Jadi seperti apa? Dalam pernikahan, ya. Jadi ada ijab dan qabul. Jadi Al-Jurjani itu mengatakan ikatan antara beberapa pihak, ya, bukan hanya orang. Ini beliau sangat lebih apa, ya, lebih luas lagi pemahamannya, karena nanti ada yang bertanya, ini kan kayaknya kalau dalam Islam itu seolah-olah itu hanya orang dengan orang, ya, padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena perusahaan atau lembaga atau institusi sekarang itu sudah disebut dengan istilah apa? Syakhsiyah iktibariyah. Artinya apa? Sesuatu, ya, lembaga itu yang dianggap sebagai orang. Sehingga kemudian kalau di Indonesia sendiri umpamanya di hukum perdata juga lembaga, institusi, perusahaan itu dianggap sebagai orang sehingga mereka juga dikenakan pajak. Nah, Basnas sendiri juga seperti itu, bahwa lembaga, institusi, perusahaan itu dianggap sebagai orang, kemudian juga dia dikenakan pajak. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendapat dari Wahbah Zuhaili, ini ulama kontemporer, ahli fikih, ya, yang beliau mengatakan bahwasanya akad itu adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. Nah, definisi dari Wahbah Zuhaili dia lebih luas lagi, karena bukan hanya berbicara tentang adanya ikatan, kemudian ikatan itu dilakukan dengan adanya ijab qabul, tetapi juga ijab dan qabul itu dia disahkan atau dibenarkan oleh syara, yaitu oleh syariat. Kemudian setelah dibenarkan oleh syariat, berarti apa? Di sana itu ada implikasi hukumnya. Bagi-bagi umpamanya kita ngomongin tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah apa? Adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah, ikatan itu dilakukan dengan apa? Dengan adanya ijab dan qabul, ya. Ada ijab itu dari seorang wali perempuan, ya, umpamanya saya nikahkan putri saya yang bernama Fulanah, ya, binti Fulan, ya, kepada umpamanya saudara siapa Fulan, ya, kemudian dengan mahar sekian. Nah, kemudian itu namanya ijabnya. Harus belajar, ya, dari sekarang, ya. Nah, kemudian nanti ada qabulnya, berarti yang laki-lakinya nih belajar dari sekarang, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin
sekian, kemudian dibayar kredit umpamanya atau bayar tunai lah biasanya. Nah itu berarti ada ijab dan qabul. Tetapi kemudian apa? Ijab dan qabulnya ini merujuk kepada pendapatnya Wahbah Zuhaili juga, itu juga harus yang dibenarkan oleh syara. Ya, jangan sampai ternyata tadi umpamanya ada beberapa kejadian, ada teman kebetulan beliau itu menjadi penghulu di kantor urusan agama, ya ternyata ijab qabulnya itu sudah benar, tetapi kemudian setelah terjadi, ya ternyata diperiksa, ternyata mereka itu masih saudara gitu ya. Mereka itu masih saudara yang diharamkan untuk menikah. Nah akhirnya kemudian kan tadi ijab qabulnya itu batal. Ya ijab qabulnya itu batal, kemudian ya pernikahannya itu dibatalkan gitu ya. Nah ini juga terjadi pada muamalah, pada bisnis, pada juga ekonomi. Di mana ketika walaupun ijab dan qabul itu terjadi, ya sampai dengan lisan, sampai dengan tulisan, ya tetapi kemudian ternyata akad tersebut ternyata tidak sesuai dengan syarak, tidak sesuai dengan syariat, sehingga kemudian ya berarti akad tersebut itu adalah batal. Ya banyak sekali ini berarti bisa terjadi. Nah kemudian setelah batal tidaknya itu secara syarak itu, secara syariat itu, kemudian ada implikasi hukum. Implikasi hukum itu adalah ya sebab atau efek ya atau akibat dari akad tersebut. Ya, tadi kalau mamanya pernikahan berarti implikasi hukumnya itu adalah apa? Ada kewajiban antara suami dengan istri. Kewajiban suami adalah mencari nafkah gitu ya. Kemudian kewajiban istri itu adalah taat kepada suami. Nah, nanti dalam jual beli juga terjadi hak dan kewajibannya. Ya, kalau mamanya jual beli itu berarti pihak pembeli, ya pembeli ini berarti berhak untuk mendapatkan harta yang dibelinya. Sedangkan kewajibannya adalah apa? Adalah menyerahkan ya uang, sejumlah uang atau nilai yang diberikan kepada penjualnya. Ya, ada implikasi hukumnya. Berarti pendapat dari Wahbah Zuhaili ini tentang definisi akad dia lebih komprehensif. Jadi akad itu adalah ikatan, ya bisa dikatakan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau antara beberapa pihak yang terjadi dengan adanya ijab qabul, kemudian dia dibenarkan oleh syariat Islam serta memiliki akibat hukum. Nah, itu definisi dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas diulang lagi, tapi saya sendiri sebenarnya tidak begitu suka dengan istilah dengan definisi yang terlalu kaku, terlalu mengikuti definisi yang disebutkan oleh para ahli sebelumnya. Saya lebih senang nanti teman-teman semuanya itu bisa mendefinisikan sendiri dari akad tersebut. Oke, saya ganti. Akad itu adalah ya ikatan antara dua orang atau lebih yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki akibat hukum. Itu singkatnya kalau menurut saya. Jadi ada ikatan. Jadi keywordnya yang paling penting teman-teman semuanya nih. Yang penting keywordnya, ya kata kuncinya. Berarti akad itu adalah adanya ikatan, maksudnya adanya antara satu orang dengan orang yang lainnya atau beberapa orang yang mereka melakukan akad transaksi dan transaksi itu dibenarkan oleh syariat dan akibat dari transaksi itu, dari akad itu ada namanya implikasi hukum. Jadi boleh menggunakan istilah atau definisi sendiri, yang penting dipahami. Oke, akad adalah itu. Oke, itu dari sisi definisinya. Berikutnya, akad itu ternyata dia itu diatur dalam Islam. Ya, ini yang menunjukkan bahwasannya apa? Islam itu dia komprehensif. Ya, di awal kita sebutkan ya, Islam itu mengatur ya seluruh umat manusia dari yang kecil sampai yang besar, dari masalah individual sampai masalah sosial, dari masalah akidah sampai masalah siasah politik. Ya, umpamanya sekarang lagi rame-rame nih tentang omnibus law. Ya. Nah, jadi undang-undang cipta lapangan kerja. Ini ternyata itu diatur juga gitu ya. Sana saya ingin buat webinarnya sebenarnya ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita buat dan teman-teman nanti insya Allah kita akan undang. Atau mungkin teman-teman kalau yang mau jadi panitianya boleh juga kita bahas terkait dengan, saya lebih cenderung kepada dari sisi fikih industrialnya. Ini sebenarnya dibahas nanti juga di manajemen bisnis syariah. Ya, oke. Intinya itu bahwa Islam itu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, ya, termasuk juga dari tidur. Ketika kita tidur, ya sunnah Nabi SAW ketika tidur itu hendaknya itu miring ke
kanan. Nah ya, miring ke kanan sehingga kemarin saya lihat di salah satu TV swasta nasional itu ternyata secara kedokteran ya, tidur itu yang paling bagus itu adalah memang miring ya, miring berarti menghadap ke kanan dengan lambung sebelah kanan. Nah ini ternyata secara medis itu juga sangat dianjurkan dan sangat bagus sekali. Secara Islam juga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengaturnya. Itu beliau sudah memberikan contohnya. Nah, termasuk apalagi dalam masalah akad ini. Nah, dasar dari akad itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Tadi saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mikhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, artinya kita sebagai orang beriman itu apa? Diperintahkan untuk apa? Memenuhi akad-akad itu. Ya, memenuhi akad yang sudah kita sepakati. Aufu bil uqud artinya apa? Penuhilah akad yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tanda tangani, yang sudah juga kita lakukan kerjasama itu. Nah, kemudian ada kata ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Ya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Nanti dibaca berarti di ayat-ayat berikutnya. Ya, berikutnya yang binatang yang memang tidak diperbolehkan untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Nah, sesungguhnya ya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ihram, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum itu juga nanti terkait dengan apa? Dengan maqasidus syariah. Artinya apa? Bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Itu adalah mengandung unsur unsur kebaikan ya untuk manusia itu sendiri. Nah, nanti ada di pembahasan tentang apa? Tentang maqasidus syariah. Jadi kalau akhir dari ayat Al-Maidah ayat pertama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan hukum sesuai yang dikehendakinya, maka kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dari umat manusia. Oke, ini dasar hukum dari akad yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya yaitu dasar hukum yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang khiyar. Ada hakul khiyar. Saya bacakan hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illal bai'al khiyar. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, panjang. Tadi yang hadatsana itu adalah sanad dalam sebuah hadis. Intinya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar. Dua orang yang melakukan jual beli itu masing-masing dari keduanya itu memiliki khiyar atau melakukan khiyar, ya, memiliki hak untuk khiyar atas yang lainnya selama keduanya itu belum berpisah kecuali jual beli khiyar. Nah, khiyar itu adalah apa? Khiyar itu adalah pilihan bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan jual belinya atau untuk
membatalkan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah contohnya ketika saya melakukan jual beli, ya saya umpamanya mau beli handphone, ya saya membeli handphone, kemudian ada penjualnya, maka saya dan penjual itu terjadi transaksi, terjadi akad. Akad apa? Yaitu akad jual beli. Nah, ketika akad jual beli itu berlangsung, kemudian apa? Ternyata tiba-tiba saya melihat apa? Kekurangan dari handphone tersebut, ya umpamanya tidak suka dengan modelnya, tidak suka dengan apa, dengan mungkin aplikasi yang ada di dalamnya, fasilitasnya, RAM-nya, mungkin juga kesepakatannya, mereknya dan sebagainya, maka kemudian saya berhak untuk membatalkan. Saya berhak untuk apa? Tidak melanjutkan. Udahlah saya maaf, mohon maaf Mas, saya nggak jadi belinya. Itu adalah khiyar. Itu khiyar yang pertama karena belum selesai. Tapi nanti ada khiyar yang berikutnya, yaitu kenapa? Ketika ternyata saya sudah beli handphonenya, kemudian pas saya bawa di rumah, ya ternyata apa? Ternyata handphone itu tiba-tiba itu mati, ya. Tiba-tiba handphone itu tiba-tiba ternyata pas dilihat lagi ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan. Maka saya sebagai penjual itu, saya sebagai pembeli itu berhak untuk kembali lagi kepada itu, Mas, ini handphone kok seperti ini sih, nggak jadi, saya batalkan. Itu dalam Islam disebut dengan hakul khiyar. Khiyarnya adalah khiyar aib, ya. Kenapa? Karena ada aib, ada kekurangan, ada apa ya, ada semacam apa cacat di benda tersebut. Nah, ini tentu berbeda ya teman-teman semuanya dengan yang ada di masyarakat. Biasanya di masyarakat itu ada tulisannya itu barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali. Atau mungkin umpamanya kalau saya pernah beli kemana itu, di mana di Mangga 2 umpamanya, membuka berarti membeli. Jadi biasa alat-alat komputer nih, saya beli hard disk umpamanya, hard disk itu ketika dia dibuka maka harus beli. Ya, kemudian ketika saya umpamanya mau beli apa memori juga, RAM juga umpamanya, ini kalau dibuka harus beli Pak. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Pecah berarti membeli Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini saya pakai handphone jadi nggak bisa terlalu ngelihat persis iniannya ya. Saya lihat jangan-jangan nanti ada yang sudah mau masuk tapi belum di ini kan lagi. Oh ya, ada tuh kan, ada Muhammad Afif Sibukatullah. Mohon maaf nih, agak lambat dikit. Ya, 72 orang. Kita lanjut lagi ya. Tadi dasar hukumnya. Nah, ini nanti sebenarnya kemarin sudah saya bilang ya, saya pernah mengatakan bahwa ternyata jual beli di negara Eropa atau mungkin juga di Amerika ya, di negara yang lainnya kadang mereka juga justru lebih Islami. Ya, sebenarnya bukan Islami dalam artian, tapi mereka tuh menjaga itu karena ada kepuasan pelanggan ya, customer service-nya itu bagus sehingga kemudian mereka itu menerapkan apa yang disebut dengan istilah garansi. Nah, garansi ini dalam Islam itu disebut dengan hakul khiyar, ya, hak untuk memilih apakah akan melanjutkan jual belinya atau tidak melanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Baik, kita lanjutkan di dasar hukumnya. Nah, jadi dasar hukum ini walaupun tadi di hadis itu berbicara tentang hakul khiyar, tetapi hadis ini berbicara tentang bagaimana akad itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam Islam. Ya, menjadi hal yang menjadi memang sah tidaknya suatu jual beli itu tergantung apa? Tergantung akadnya. Apa yang dilakukan, apakah akad jual beli atau akad qard atau akad wadiah atau musyarakah atau mudorobah. Kita akan belajar di jenis-jenis dari akad. Baik, kita lanjutkan. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa yang namanya akad itu dianggap sah kalau terpenuhinya rukun dan syaratnya, kemudian terpenuhinya juga tidak ada unsur yang haram. Nah, ketika bicara tentang rukun, gampang banget. Ini hampir sama di semua jual beli. Nanti kalau kita belajar tentang musyarakah, tentang mudoroba, tentang muzaraah, semuanya pasti kembali ke sini. Ya, rukun dan syarat akad. Tinggal diganti saja. Rukun dan syarat mudoroba, rukun dan syarat murabahah, rukun dan syarat muzaraah, rukun dan syarat mukhabarah. Oke, ada 3. Yang pertama adalah akidan atau akidain, atau saya nyebutnya di sini tulisnya akid. Nama juga akid, tadi ada apa? Akdun. Ingat ya kalau yang pernah belajar bahasa Arab. Jadi akdun itu adalah akad, kalau akid itu adalah orang yang berakad, kalau akidain berarti 2 orang yang berakad. Tapi kita singkat saja ya, berarti rukun yang pertama itu adalah akid, ya, orang yang berakad.
Oke, sebelum lebih jauh, rukun itu adalah sesuatu ya syarat yang harus ada. Sebenarnya bukan syarat sih ya, tapi karena bahasa Indonesia menjadi syarat, jadi soal itu menjadi syarat ya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada akad. Ketika tidak ada itu, maka akadnya itu batal. Akadnya itu tidak sah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada akad. Ketika rukun itu tidak ada, maka akad tersebut batal, akad tersebut tidak sah. Ya, saya mau menggunakan kata syarat, tapi khawatir salah karena nanti dalam Islam itu ada rukun dan juga ada syarat. Oke, ya, berarti rukun ini harus ada. Yang pertama tadi adalah akid, yaitu orang yang melakukan akad. Nah, orang ini berarti dua, ya, berarti dua orang atau lebih yang melakukan akad. Nah, kadang bisa juga bukan hanya orang, tetapi pihak, ya, sehingga kemudian sebenarnya ini lebih tepatnya itu bukan orang, tapi pihak yang melakukan akad. Ya, kenapa? Karena tadi bank itu dia bisa jadi bukan orangnya, tetapi lembaganya atau institusinya. Ya, sehingga pihak-pihak yang melakukan akad atau melakukan transaksi. Ya, jadi orang yang berakad bisa pihak yang berakad. Yang berakad itu bisa dua, tiga, atau lebih. Kenapa lebih? Iyalah, kalau dalam musyarakah itu kan bisa lebih. Bahkan kalau di koperasi itu kan bisa syaratnya itu adalah 20 orang. Oke, orang yang berakad, akid. Yang kedua adalah sesuatu yang dijadikan akad atau sesuatu yang diakadkan atau objek dari akad. Itu disebut dengan apa? Ma'qud alaih. Ya, ma'qud tadi kan, ma'qud itu adalah objek yang diakadkan. Saya mau beli handphone, maka handphonenya itu disebut dengan ma'qud alaih. Ya, saya mau beli mobil, ya, maka mobil itu adalah ma'qud alaih, objek dari akad. Ya, objek dari akad. Kalau umpamanya saya mau menyewa satu flat apartemen, ya, maka flat dari apartemen itu adalah ma'qudnya. Karena sewa ijaroh, ya, berarti apa? Manfaat dari apartemen itu, bukan zatnya, ya, bukan kepemilikan atas bendanya, atas apa apartemennya itu, tapi hanya manfaatnya saja. Maksudnya adalah manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah ada tadi ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul itu adalah tadi saya jual handphone ini dengan harga sekian kepada Anda. Kemudian qabulnya adalah saya terima, saya beli handphone ini dengan harga sekian secara tunai. Nah, itu tadi secara kalau menggunakan lisan, ya, sangat bisa dikatakan sangat manual, ya. Kalau sekarang tinggal kita tinggal masukkan uang atau tinggal transfer uang, kemudian handphone sampai di rumah kita, nggak perlu pakai ijab dan qabul. Sebenarnya itu juga menggunakan ijab dan qabul, itu juga menggunakan sigot, tetapi tidak dengan lisan, tetapi dengan perbuatan atau juga dengan isyarat. Ketika kita umpamanya mentransfer sejumlah uang, itu adalah disebut dengan ijab. Sedangkan ketika pedagang itu mengirim kepada kita, itu disebut dengan qabul atau menyerahkan. Demikian juga nanti dalam bisnis modern atau bisnis digital atau online, ketika saya mengklik satu tombol yang menunjukkan umpamanya beli atau terima atau next atau apa, maka itu adalah ijabnya. Kemudian ketika pedagangnya itu, penjualnya itu dia merespon, accept, menerimanya, maka itu adalah qabul. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya dari fikih muamalah ini dia akan terus berkembang, ya, terus berkembang, sehingga tidak tidak mesti pakai ijab dan qabul gitu, ya, kecuali nanti masalah-masalah yang besar, yang misakon ghalidho, ya. Kalau mau pernikahan, ya, pernikahan itu ya harus dengan ucapan, walaupun nanti dengan lisan gimana sah juga. Termasuk juga mungkin umpamanya ada orang yang mungkin dia bisu, ya, laki-laki yang bisu umpamanya mau nikah gimana, nggak sah dong, ya, dia nggak pakai ngomong,
ya tidak, ya bahkan itu pun sangat memungkinkan juga dengan apa, dengan isyarat, atau wali nikahnya itu mungkin bisu umpamanya, ya maka nanti yang paling gampang itu bisa dengan tulisan, ya bisa dengan tulisan, nanti bisa juga tadi dengan isyarat tertentu, ketika dia salaman kemudian dia mengatakan ini berarti sudah sah gitu ya. Ya jadi bukan berarti apa harus dengan ijab dan kabul dengan lisan, ya dengan tulisan, terutama nanti akad-akad yang besar, tadi pernikahan itu termasuk akad yang besar, maka nanti itu dirujuk kepada Quran surat Al-Baqarah ayat ke 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi ya dengan secara tidak tunai, faktubuh, maka tuliskanlah. Nah, kata-kata tuliskanlah oleh para ulama itu juga sangat dianjurkan, sangat ditekankan kepada apa? Kepada akad-akad yang sifatnya itu besar. Nah, berarti di sini dalam konteks bisnis dan ekonomi modern, berarti akad yang memang akad bisnis yang dia besar, berarti harus pakai apa, ijab dan kabul. Dalam hal ini ijab dan kabulnya itu adalah tulisan, sehingga nanti kalau kita nabung di perbankan syariah, teman-teman semuanya kalau nabung di perbankan syariah itu lihat sebelum tanda tangan itu lihat dulu perjanjiannya, transaksinya gitu ya. Akadnya itu dilihat dulu, jangan udahlah asal tanda tangan, tidak seperti itu ya. Ini nanti kalau di salah satu dari program studi pengembangan dari ekonomi syariah yaitu hukum ekonomi syariah, di mana dia itu belajar, mereka di hukum ekonomi syariah itu belajar tentang legal kontrak ya. Ya legal kontrak ya. Jadi bagaimana cara membuat akad, bagaimana membuat transaksi perjanjian kontrak itu yang harus sesuai dengan Islam juga. Nah, ini ternyata ini ada sedikit bisa dikatakan rahasia, atau bisa juga dikatakan kelemahan dari perbankan syariah saat ini. Ternyata berbagai kontrak yang ada di perbankan syariah itu masih sangat rentan sekali dengan dengan kejahatan finansial ya, terutama nanti dari pihak nasabah yang dia berbuat jahat, yang dia ingin berbuat jahat dengan perbankan syariah. Kenapa? Karena banyak sekali kontrak-kontrak yang ada di perbankan syariah itu ternyata masih mencontoh, masih meniru dari perbankan konvensional. Sehingga contohnya dalam akad umpamanya mudorobah ataupun akad murobahah, ternyata terkadang masih menggunakan istilah debitur dengan kreditur, masih menggunakan istilah pinjaman, ya, masih menggunakan dengan istilah cicilan utang. Ya, cicilan utang dalam artian itu seolah itu jadi pinjaman, bukan utang di barangnya itu, bukan utang di objek dari jual belinya itu. Sehingga kemudian kemarin kami di salah satu asosiasi dosen peneliti hukum ekonomi syariah mengatakan kalau seandainya ada orang yang jahat, umpamanya ada orang itu dia niatnya sudah jahat, kemudian dia melakukan pembiayaan di perbankan syariah, kemudian dia menyewa lawyer gitu ya, kemudian dia tidak mau membayar dengan alasan tadi kontraknya ya akadnya itu yang bertentangan dengan dengan konsep syariah, atau mungkin juga dia beberapanya itu sangat rentan sekali, sehingga kemungkinan besar kalau diajukan ke pengadilan nasabah itu dia akan menang dan perbankan itu akan kalah ya. Kenapa? Karena dari kontraknya itu yang sangat rentan, sangat lemah, dengan ada kontradiksi yang tidak kuat melindungi dari akad transaksi hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang berakad tersebut. Nah, ini PR nih ya, tugas kita bersama untuk nanti terus memperbaiki dari kesyariahan perbankan syariah, terutama tadi yang saya bilang itu dari sisi kontraknya. Ya, dari sisi nanti perjanjian yang nanti ditandatangani oleh nasabah dan juga oleh nanti pihak banknya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang harus ada dalam akad. Nah, dari rukun ini masing-masingnya itu ada syaratnya. Kita lihat.
ya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Wah, banyak banget ini. Ini karena pikir ini untuk belajar, nggak pakai gambar-gambar lah. Nanti terakhir, oke. Jadi tadi rukun harus ada, kemudian ada syaratnya. Syaratnya itu adalah apa? Lanjutan dari rukun itu. Contohnya, rukun pertama itu adalah akid, orang yang berakad. Maka orang yang berakad itu harus apa? Pihak yang berakad itu harus masing-masing itu terdiri dari beberapa orang gitu ya. Kemudian juga dia itu orangnya itu dia waras, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian dia sudah balik, sudah dewasa, tidak di dalam tidak di bawah pengampuan, ya dia sadar dengan apa yang dikontrakan tersebut. Oke. Seperti yang nomor 1 ini yang perlu penjelasan lebih detail lagi, karena di sini hanya menyebutkan pihak yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari 1 orang, terkadang dari beberapa orang, terkadang dari beberapa orang. Mohon maaf nih, ini perlu ditambahkan di poin pertama. Jadi gini, tadi syarat atau rukun dari akad itu adalah akid, ya, orang atau pihak yang berakad. Ya, ini betul memang bisa jadi dia 1 orang, artinya 1 pembeli, 1 penjual, tapi bisa juga 2 orang atau bisa juga lebih. Tetapi yang lebih tepat adalah bahwa syarat dari akid itu adalah dia sudah balik, ya, atau udah balik ya. Ini semuanya udah balik nih, sudah balik, sudah dewasa, kemudian dia itu saduan. Ya, tidak boleh pengampuan ini biasanya orang yang tidak boleh untuk melakukan akad, yaitu ini biasanya ada pertimbangan tertentu. Tapi yang pasti adalah dia yang sudah dewasa, sudah balik dan sadar. Nah, nanti langsung ada yang bertanya nih, biasanya gimana kalau umpamanya anak kecil yang melakukan jual beli? Ya, para ulama mengatakan jual beli anak kecil itu sah, ya, kecuali untuk akad-akad atau transaksi yang besar, ya, maka itu tidak direkomendasikan atau dianggap tidak sah. Ya iyalah, nggak mungkin juga kali ya, masa anak kecil ke dealer kemudian beli mobil gitu kan. Ini anak kecil main-main atau apa nih gitu ya. Nah, tapi kalau cuma ke warung beli permen gitu ya, beli mungkin jajanan, ya itu sah. Tapi kalau beli anak kecil tiba-tiba datang ke dealer beli mobil, anak kecil tiba-tiba ke ke marketing ini galeri beli rumah, kan ini anak kecil apaan ini ya. Nah, seperti itu juga jelas sekali makul juga gitu ya, sangat logis juga Kak. Makanya akad anak kecil itu hanya akad-akad yang sifatnya itu ringan. Nah, orang gila juga sama ya, pastilah secara hukum positif pun itu tidak sah. Oke ya, itu syarat dari akad. Yang kedua adalah syarat dari apa? Dari ma'qud alaih. Masih ingat ma'qud alaih? Masih ingat? Ma'qud alaih itu adalah objek, ya, objek yang dijadikan transaksi, ya, harga dan juga benda-benda atau objek yang diakadkan, seperti benda yang dijual beli dalam akad, kemudian nanti ada akad hibah atau pemberian, akad gade berarti adalah marhunnya, kemudian utang yang dijaminkan oleh seseorang atau kafalah berarti utangnya. Pokoknya ma'qud alaih adalah objek akad, ya. Ketika tadi saya sewa, nah tadi ngomongin objeknya, berarti syaratnya itu apa? Oh, objeknya itu berarti syarat dari objek itu adalah ya, di sini nggak disebutkan ya, cuma bendanya dong. Ini penjelasannya kayaknya, di penjelasannya ya. Ya, mohon maaf, ini bukan syaratnya, ini adalah penjelasannya ya. Oke, jadi syaratnya dari ma'qud alaih itu adalah berarti dia itu bendanya itu halal, ya. Kemudian dia itu kepemilikannya itu tamah, milkiyatut tamah. Masih ingat kemarin? Apa itu milkiyatut tamah atau milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Coba nanti buka lagi yang pertemuan kemarin, lihat videonya juga boleh tuh ya. Nah, itu ma'qud alaih ada apa disebut dengan apa, dengan maudul akad, itu adalah tempat atau maksud pokok mengadakan akad. Ini biasanya masuk ke sighot akad, itu adalah ijab dan qabul. Ini penjelasan ya, mohon maaf tadi agak sedikit salah. Yang di screen ini adalah apa? Penjelasan dari syarat atau dari rukun dalam akad. Nah, sedangkan syaratnya adalah ini, ya. Syaratnya adalah ini, ya. Jadi syarat akid yang pertama atau pihak yang berakad itu adalah ahliyah. Ahliyah itu artinya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan akad, ya. Nah, pada biasanya dia itu tadi sudah balik dan berakal atau waras, ya. Berarti
syarat dari akid, syarat dari orang yang melakukan akad itu adalah apa? Adalah dia itu cakap hukum kalau dalam hukum positif, ya, sudah balik dan juga sudah berakal, ya, sudah balik, sudah dewasa dan juga sudah berakal. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Nah, wilayah ini maksudnya bukan wilayah bahasa Indonesia, ya. Ini wilayah, kemudian nanti jadi bahasa Indonesia menjadi teritorial, itu namanya wilayah. Tapi wilayah di sini adalah kewalian. Ya, wali di sini maksudnya adalah hak kewenangan seseorang yang dapat legalitas syar'i untuk transaksi atau suatu objek tertentu. Ya, makanya tadi kalau apa orang tua dari pengantin perempuan itu disebut dengan wali, ya, disebut dengan wali, wali nikah. Maksudnya wali itu adalah yang atau pihak yang memiliki kewenangan. Sehingga wilayah di sini itu adalah bahasa Indonesia itu kewalian. Ya, kewalian bukan wali songo gitu, bukan, ya, bukan. Tapi wali itu adalah apa? Kewenangan. Wilayah itu adalah kewenangan seseorang secara syar'i. Ya, ini terkait dengan tadi, apa, dengan kepemilikan. Ya, kalau umpamanya saya punya motor umpamanya, maka saya punya wilayah dari motor itu. Saya memiliki hak kewalian dari motor itu. Saya memiliki hak untuk melakukan berbagai transaksi, ya, terhadap motor tersebut. Ya, ini namanya apa? Wilayah. Yang pertama ahliyah. Ahliyah itu sebenarnya ahli. Ahli itu artinya ya kepemilikan, memiliki secara apa? Secara apa dia itu dewasa dan juga berakal. Yang kedua wilayah artinya kewalian atau kewenangan, hak kewenangan, hak memiliki, ya, kepemilikan secara sempurna. Ini apa? Syarat akidnya. Nanti biasanya ini terkait juga dengan ini, dengan apa? Dengan sistem jual beli, dropship atau mungkin untuk menjualkan. Ya, jadi secara ringkas saya bisa katakan bahwa syarat dari pihak yang berakad, syarat dari akid itu adalah dia itu sudah dewasa, sudah balik, kemudian dia itu juga berakal dan memiliki objek dari akad itu secara sempurna. Ya, ada nanti milkiyah yang yang ghairu tammah atau naqisoh. Ya, udah belajar kan kemarin? Makanya ini harus berkesinambungan. Jadi ketika bicara tentang akad, berarti bicara tentang kepemilikan. Kenapa? Karena akad itu tidak sah kalau kepemilikan itu tidak sah. Contohnya begini, di bagian wilayah, hak kewenangan seseorang yang dapat legalitas syar'i untuk bertransaksi atas suatu objek tertentu. Umpamanya saya punya rumah, kemudian ternyata rumah itu bukan milik saya pribadi, bukan milik saya sendiri, tetapi milik bersama, ya, milik dua orang, ya, dengan orang lain. Nah, ketika saya mau menjual rumah itu, ya, maka tidak sah. Kenapa? Karena kepemilikan dari rumah itu bukan hanya satu orang, ya, tetapi kepemilikannya itu adalah dua orang. Ya, bisa dipahami, sehingga kemudian wilayah itu berarti wilayah itu yang harus tamah, yang harus sempurna. Bukan kepemilikan harta itu bukan yang bersama, bukan syirkah. Ya, kenapa? Karena kalau syirkah harus ada kewenangan juga dari pihak yang lainnya. Oke, ini adalah wilayah. Yang berikutnya adalah syarat dari ma'qud alaih, ya, syarat dari objek yang harus ada pada benda yang diakadkan atau yang ditransaksikan. Oke, ada berapa di situ? 1, 2, 3, ya. Ada 3 pembahasan, ada 3 syarat dalam ma'qud alaih. Ya, yang pertama adalah terkait dengan harus ada ketika akad. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan nih. Tadi terkait dengan apa? Jual beli salam, jual beli dropship dan lain sebagainya. Bahwa syarat dari benda atau manfaat, ingat ya. Jadi objek dari akad itu bisa benda atau bisa juga manfaat, intifa. Ya, intifa itu banyak sekali. Umpamanya saya tadi biasanya kalau intifa itu biasa dalam ijarah, tapi dalam jual beli juga ada jual beli manfaat, gitu ya, jual beli manfaat. Oke, nah jadi objek dari jual beli itu, objek dari jual beli atau objek dari akad, bahasa Arabnya adalah ma'qud alaih. Itu pertama itu harus ada ketika akad.
Nah, ini menarik sekali ya. Kita bicara tentang apa ini dulu, yang generalnya dulu ya, general yang umum dulu, bahwa yang namanya akad itu harus terjadi, barangnya ya, objeknya itu harus ada. Ya, pada dasarnya ketika akad berlangsung, objek akad haruslah sudah ada. Jadi kalau tadi saya mau jual beli handphone, handphonenya sudah ada. Saya mau jual beli motor, motornya sudah ada. Ketika saya mau jual beli rumah, rumahnya itu ada. Nah, itu yang awalnya. Nanti, oh rumahnya kan belum jadi, baru mau dibuat. Oh, itu nanti masuk ke akad istisna. Nanti akan dibahas lain lagi. Tapi intinya, pertama bahwa akadnya, objeknya, objek dari akad itu, dia harus betul-betul ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus berupa mal atau harta mutakawim. Masih ingat teman-teman semuanya? Apa itu harta mutakawim? Nanti kalau saya nanya nanti agak jadi panjang ya, tapi jawab sendiri aja lah. Apa itu harta mutakawim? Ya, maksudnya adalah bahwa objek akad tersebut adalah harta yang dianggap sah secara syar'i. Oke, langsung ada jawabannya ya. Jadi harta mutakawim, mal, bukan mall ini ya. Kalau mall itu pakai double L, pakai L-nya 2. Mal mutakawim adalah harta yang dianggap sah secara syar'i. Ya, mau dijelaskan lagi, harta yang dianggap sah secara syar'i itu adalah harta yang memang dia itu sah untuk dilakukan akad. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan kepemilikan, terkait dengan zatnya, terkait juga dengan cara mendapatkannya. Ya, saya kasih contoh. Contoh paling mudah biasanya ya, harta hasil korupsi ya itu haram, sehingga tidak boleh dilakukan akad. Ya, umpamanya dia itu korupsi, nauzubillah ya. Dia korupsi, kemudian korupsinya itu dia hasilnya uangnya itu untuk beli mobil. Kemudian mobil dia itu tidak sah kepemilikannya. Kemudian mobil itu mau dia jual, maka jual belinya itu tidak sah. Ya, tidak sah. Demikian juga nanti umpamanya harta dari naudzubillah juga dari mencuri ya, atau menggelapkan dan lain sebagainya, itu juga jual belinya tidak sah. Sehingga nanti kalau ada bertanya, gimana nih kalau umpamanya ada kita jual beli barang-barang di pasar gelap umpamanya, atau black market umpamanya. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya perlu perincian sih. Tapi kalau kita udah tahu umpamanya di daerah mana ya, Jakarta Timur tuh ada pasar hitam umpamanya gitu ya. Kemudian juga di Jatinegara kadang ada juga, di beberapa, kadang di Senen juga ada juga. Yaitu tempat-tempat ya, atau di Pasar Ular di Jakarta Utara juga, tempat-tempat kalau di Bogor ini, di sini di daerah Merdeka itu ya, di situ ada juga tuh. Jadi tempat-tempat yang memang terindikasi kuat bahwa di situ dijual barang-barang hasil curian. Nah ya, nauzubillah sekali nih. Nah maka ketika kita indikasinya itu kuat bahwa itu adalah barang curian, maka ya kita tidak boleh untuk membelinya. Kenapa? Karena jual belinya itu tidak sah. Ya, termasuk juga motor nih, biasanya tuh barang-barang yang murah biasanya nih ya. Ini kok murah banget gitu, ternyata apa namanya, ternyata ininya apa, surat-suratnya itu tidak jelas, kemudian juga nanti nomor apa mesinnya dengan STNK-nya itu berbeda dan sebagainya. Nah ini masuk ke dalam narkotika gitu ya, kemudian jasa-jasa yang apa, yang tidak sesuai dengan syar'i, maka akadnya itu tidak sah. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah objek akad harus bisa diserahkan saat akad atau setelahnya ya. Jadi ada tasarruf, ada takobut, ada penyerahan. Ya, jadi objeknya itu, objek akadnya tadi itu bisa diserahkan. Nah, baik diserahkan itu saat itu atau nanti setelahnya, atau pada waktil maklum ya, pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, tentu saja ini terkait dengan apa, objek yang sifatnya itu benda. Kalau yang sifatnya itu bukan benda, karena bisnis sekarang kan bukan benda. Contohnya teman-teman yang mungkin dia umpamanya bisnis apa ya, dia teman-teman yang bisnis apa,
dari sisi umpamanya saham umpamanya agak terganggu sedikit ini, ada yang masuk atau apa ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti apa? Objek akad itu harus diserahkan saat akad atau setelahnya, itu terkait dengan apa? Terkait dengan benda, ain atau materi yang menjadi objek. Kalau objeknya itu dia manfaat atau intifa, maka penyerahannya juga akan berbeda. Ya, akan berbeda, tidak diserahkan. Jadi kalau diserahkan kan seolah-olah itu nih gitu ya. Padahal nanti kalau yang apa yang sekarang itu tidak seperti itu. Contohnya tadi kalau umpamanya kita mau jual beli trading saham umpamanya, ya jual beli saham umpamanya, saham itu ya nggak diserahkan, memang hanya dalam bentuk digit kita terima masuk ke akun kita mungkin, nah, itu nanti bisa disebut sebagai penyerahan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kalau umpamanya dia manfaat atau mungkin dia sifatnya itu memang digital, uang dan sebagainya, maka dia penyerahannya itu adalah dalam bentuk mungkin dia bukan real tetapi apa ya, dia majas ya, dia tidak nampak gitu ya, tapi termasuk juga dalamnya adalah syarat ini. Oke, berikutnya sebentar, ini kayaknya tadi ada salah sedikit ininya ya. Sorry, ini internetnya sebentar. Kayak kita, oke, masih bisa sebenarnya. Baik, kita lanjut lagi. Teman-teman masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Oke, terima kasih. Soalnya di di laptop saya ini ada you lost your network connection, trying to reconnect. Oke, terima kasih. Sedikit lagi, mungkin ini tidak ada di ininya nih, ini baru masuk lagi makanya nih. Oke, di layarnya ya, tapi nanti boleh buka di ininya. Kita udah sampai ke tadi syarat dari objek, kemudian kita masuk ke syarat dari ijab dan qabul. Nah, ini adalah syarat dari ijab dan qabul ya, ada kejelasan maksud di antara dua pihak, kemudian kesesuaian, kemudian saling berurutan dan dalam satu majelis. Ini juga nanti banyak sekali reinterpretasi. Ya, reinterpretasi itu adalah penafsiran-penafsiran baru terkait dengan syarat dalam sighot ini. Kenapa? Karena tadi contoh yang paling terakhir, syaratnya itu adalah satu majelis akad atau kondisi yang bisa membuat dua pihak membuat kesepakatan. Ya, zaman sekarang itu kan ada juga tuh nikah yang menggunakan video conference, gitu ya. Ada juga akad jual beli yang menggunakan mungkin dia hanya dengan telepon, dengan handphone, dengan tulisan secara online menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya itu sangat memungkinkan untuk menjadi dikembangkan. Ya, untuk dikembangkan. Nah, ini menjadi juga menjadi satu dari pengembangan dalam pembahasan tentang ini, tentang jual beli ini. Mohon maaf nih agak sedikit terganggu, sayanya ini dari sisi ininya nih, dari sisi laptop saya, terutama laptop saya ini nggak connect lagi ke ini nih, nggak connect lagi ke nggak connect lagi ke Google Meet ya. Saya harus ini ulang lagi nih, berarti saya harus join lagi nih sebentar. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan udah 9.16 ya. Kalau kita baru sampai ke pembahasan tentang syarat dan ijab kabul. Sebentar. Oke, alhamdulillah bisa. Saya masuk lagi. Ya. Nah, kita sampai jam 9.30 ya. Saya mau jelaskan sedikit lagi sambil saya masuk ke ini. Sambil saya masuk lagi ke Google Meet-nya nih. Mohon maaf, ini tadi kayaknya agak kesalahan teknis. Nah, alhamdulillah sudah masuk lagi. Ya, ini tadi masih record ya. Mudah-mudahan masih record, masih lanjut nih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, jadi 68 ini yang ikutnya ya, pesertanya ini. Enggak apa-apa lah.
Terima kasih. Saya mau lanjutkan dulu. Nanti seperti biasa ada print screen. Saya lanjutkan di materi dulu. Ada ijab dan qabul. Nah, sebenarnya yang paling penting ini nih ya. Nanti bisa jelaskan karena waktunya masih tinggal sedikit lagi. Ini jadi gini, syarat dari ijab dan qabul itu, ijab qabul itu kan penyerahan dengan penerimaan gitu ya. Jadi itu dia bahasanya kalau lisan harus jelas, kalau umpamanya tulisan harus clear, harus dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, kemudian dia biasanya berurutan, kemudian dalam satu majelis. Nah, itu semuanya adalah syarat dalam ijab dan qabul ya. Tetapi kemudian ini dia teoritisnya, prakteknya dia akan terus berkembang. Maksudnya berkembang itu seperti apa? Tadi satu majelis itu tidak mesti satu tempat gitu ya, tetapi yang satu di Bogor, yang satu di Jakarta sekarang ini kita dianggap sebagai satu majelis dalam pembelajaran kuliah. Ya, nanti ketika jual beli pun yang satu di Indonesia, di Jakarta, yang satu di Singapura, umpamanya satu lagi mungkin di New York, umpamanya itu juga dianggap sebagai satu majelis. Sehingga reinterpretasi inilah yang kemudian akan menjadikan ekonomi dan bisnis syariah itu akan terus berkembang. Oke, ini penting sekali juga. Nah, ini yang berikutnya yaitu jenis dari akad, ya, jenis dan macam-macam akad. Ya, jadi nanti gini. Berdasarkan sah tidaknya akad terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad yang sahih, yang kedua adalah akad yang tidak sahih. Gampang kan ya? Akad yang tidak sahih dan tidak sahih, karena dalam bahasa Arabnya itu sahih itu artinya sahih, artinya itu benar. Ghairu sahih artinya tidak benar. Bahasa Indonesia juga benar tidak benar gitu ya. Nah, nanti ada disebut dengan akad sahih itu adalah yang nafis, ada juga akad yang mauquf. Kalau yang tidak sahih ada yang batil atau batal, ada yang fasid atau rusak. Nah, ya. Nanti penjelasannya ada di semuanya di modul pertemuan yang keempat. Jadi nanti ada reading course ya setelah jam 9.30. Setelah itu nanti ada challenge hari ini, itu sangat unik sekali ya, sangat unik sekali, dan saya kasih waktu 3 hari. Mungkin sudah baca juga sebagiannya. Oke, ini jenis dari macam-macam akad ya berdasarkan sah tidaknya. Ya, jadi ada akad yang sahih, ya, nafis. Nafis itu artinya akadnya memang sudah benar, sudah sahih, sudah sah, gitu ya. Nah, ada yang mauquf, ya, dia itu sah tetapi ada sedikit kekurangan. Biasanya kadangnya itu awalnya itu agak kurang ridho, tapi kemudian lama-lama oh ya udahlah, itu mauquf. Tapi ada yang kedua yaitu akad yang tidak sah, yaitu akad yang batil, yaitu yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya serta di dalamnya itu ada unsur yang diharamkan. Atau yang kedua yaitu fasid. Fasid itu dia tidak batal tetapi dia itu rusak, ada kekurangan di dalamnya, ya, kekurangan di dalamnya. Oke. Kemudian berakhirnya akad, ini sama dengan juga berakhirnya kepemilikan, yaitu selesainya akad. Jadi jual beli ketika sudah selesai berpisah, hak hiarnya udah nggak berlaku lagi, ya sudah, berarti sudah sah, sudah berakhir akadnya. Kemudian pembatalan dari salah satu pihak, ya, pembatalan dari salah satu akidnya itu nggak jadi, ya, atau saya batalkan, maka kemudian berarti akadnya itu berakhir. Atau salah satu dari pihak itu atau dua-duanya gitu meninggal dunia. Ya, ini ada secara umum bahwasanya ketika seseorang itu meninggal dunia maka akad yang dilakukannya itu batal, kecuali nanti para ulama itu menyebutkan ada akad tabarru atau akad sosial. Umpamanya ada seseorang yang dia itu ingin mewakafkan atau ingin menghibahkan atau ingin haji umpamanya. Tiba-tiba dia meninggal dunia, maka nanti ahli warisnya berhak untuk memiliki kewajiban untuk menyelesaikan akad tersebut. Oke. Nah, termasuk juga satu lagi juga, jadi berdasarkan ininya, berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya akad itu ada, ini paling penting nih teman-teman, mohon diperhatikan, yaitu ada akad yang disebut pertama itu akad tabarru, yaitu akad sosial, di mana akad yang dilakukan itu tidak untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah akad-akad zakat, infak, sodako, wakaf, hadiah, hibah, kafalah,
hiwalah, ya pada awal-awalnya itu. Ya, jadi semua akad yang tidak mencari keuntungan, ya. Nah, itu adalah akad tabarru atau disebut dengan akad sosial, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akad tijari, yaitu akad niaga, akad bisnis atau akad perdagangan. Berarti seluruh akad yang memang di situ bertujuan untuk mendatangkan keuntungan. Ada jual beli murabahah, ada bay taksid, jual beli yang kredit, kemudian ada mudorobah, ada musyarakah, ada muzaroah, ada mukhabaroh, ada musakot, dan lain sebagainya. Akad ijarah juga, akad-akad yang memang dia itu apa, mendatangkan keuntungan dan memang dari awal untuk mendatangkan keuntungan. Seulang lagi, akad berdasarkan jenisnya ada akad tabaru, yaitu akad sosial, dan akad tijari, yaitu akad bisnis. Ya, nah itu jenis-jenis dari akad. Nah, pembahasan kita terakhir hari ini adalah terkait dengan akad yang halal dalam Islam. Oh iyalah, ya, jadi yang halal apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi di antara yang halal dan haram itu ada yang subhat. Maka faman ittaqa subhati faqad istabra alidinihi wa irdi. Ya, barang siapa yang menjaga dari yang subhat, maka dia telah menjaga dinnya, agamanya, dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang mendekati kepada yang subhat, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada yang haram. Nah, ini akad yang halal jelas sekali. Kenapa? Karena al aslu fil muamalah al ibahah, ya. Asal dari muamalah itu adalah boleh, itu adalah halal. Jadi yang halal itu banyak sekali. Ini hanya contoh saja. Jual beli, sewa, kerjasama, utang piutang, bisnis dan sebagainya, ini halal. Ini nggak usah dipelajari karena yang halal itu banyak sekali, nggak usah dipelajari. Yang dipelajari itu adalah yang akad haram dalam Islam. Ini juga sebagai contoh saja. Ya, nanti banyak dibahas juga, ada maisir, perjudian, ada horor, ketidakjelasan, ada riba, tambahan pada akad dain, utang piutang, dan juga akad pada riba, pada jual beli yang sejenis atau fadl. Kemudian ada al-ghis, kecurangan, kemudian ada al-batil, ada talaki rukban, ada ikhtikar, ada ghoben, ada tadlis, ya, dan lain sebagainya, akad-akad yang diharamkan dalam Islam. Nah, kita bisa diskusi terutama terkait dengan akad haram dalam Islam, khususnya dalam atau di era modern ini. Nah, baik, itu pemaparan dari saya terlebih dahulu. Kemudian saya ada waktu lebih kurang 15 atau 20 menit, saya berikan kesempatan 3 atau 5 orang untuk bertanya terkait tema hari ini. Ya, terkait tema hari ini mungkin ada yang belum jelas atau yang belum paham, saya persilahkan untuk bertanya. Disilahkan. Pak, maaf saya mau bertanya. Silahkan sebutkan namanya. Tidak kelihatan di sini. Hanifah, ya. Iya, saya Hanifah dengan NIM 063. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem dua harga, Pak? Bila kalau misalkan kita belinya tunai itu harganya lebih rendah. Tapi kalau kita belinya kredit itu harganya jadi lebih mahal gitu, Pak, kalau dicicil. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Hanifah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya ini terkait dengan salah satu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan dalam sebuah riwayat itu, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fil bai'ah. Rasulullah SAW, ya, beliau melarang untuk apa? Untuk melakukan dua transaksi dalam satu jual beli. Ya, Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Tetapi kemudian pemahaman terhadap riwayat ini, terhadap hadis ini
bukanlah menunjukkan bahwasanya bagaimana sebenarnya akad, ya, dua akad dalam satu jual beli, ya. Maka kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya dua akad dalam satu jual beli adalah ketika seseorang itu menjual, ya, kemudian ada dua harga yang disebutkan. Nah, ketika terjadi akad, kemudian selesai orangnya pulang, tidak ditentukan dari salah satu akad yang disepakati. Maka itu adalah bai'ataini fil bai'ah, sakfataini fi sakfah, sakfatan wahidatan, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, adapun terkait dengan pertanyaan bagaimana kalau umpamanya jual beli harga yang cash itu lebih murah sementara yang kredit itu lebih mahal, maka wallahu a'lam bishawab, yang benar adalah bahwa hal tersebut diperbolehkan, ya. Ini merujuk juga kepada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan bahwasanya waktu itu akan menentukan harga. Artinya apa? Ya, jadi diperbolehkan kita menjual atau kita membeli, ya, di mana kalau harga cash itu lebih murah dari harga kredit. Ya, artinya kalau saya membeli handphone, ya, harga normal handphonenya itu kalau cash itu adalah umpamanya 1.500.000, ya. Kemudian ketika saya cicil menjadi 1.800.000, maka baik jual beli cashnya ataupun jual beli kreditnya itu dia sama-sama sah, sama-sama halal dan sama-sama boleh, ya. Nah, ya, jadi untuk Hanifah ini jual belinya boleh tuh, kredit itu boleh sah, boleh, kredit boleh, cash juga boleh. Nah, cuman nanti kalau di catatan kreditnya kadang begini, yang tidak boleh itu adalah kalau kredit itu ternyata umpamanya dia ada denda ketika dia itu telat membayar. Nah, itu masuk ke dalam riba, ya, masuk ke dalam riba, tidak diperbolehkan. Ya, jadi kredit baik taksid itu dia boleh dan halal. Yang tidak boleh dalam kredit itu adalah kalau ada denda, ya. Kalau ada denda ketika ada keterlambatan dalam membayarnya. Walaupun merujuk kepada fatwa DSN MUI itu diperbolehkan denda itu, tetapi untuk takdib, ya, untuk memberikan peringatan atau pelajaran kepada orang yang memiliki utang itu agar tidak sembarangan, agar tidak menyepelekan dari utangnya tersebut. Karena didasarkan juga kepada riwayat yang lainnya bahwasanya menahan untuk membayar hutang itu adalah zulmun. Ya, jadi menahan bayar utang, kita punya utang nih umpamanya nih, kemudian kita tidak mau membayar, kita tuh nanti aja itu adalah kezaliman dan itu juga diharamkan, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, termasuk juga kalau ada yang bertanya denda di perbankan syariah itu juga sekarang diberlakukan. Kenapa? Karena pengalaman dari salah satu bank syariah yang awal di Indonesia ini, ketika ada nasabah yang dia melakukan pembiayaan rumah, kendaraan, mobil dan sebagainya. Kemudian ternyata dia itu nasabah itu sebenarnya mampu untuk mencicilnya itu, DSN MUI itu memfatwakan boleh mengenakan denda, ya, kepada orang yang lambat, ya, yang tidak ada niat baik untuk mencicilnya. Nah, ini berarti ada diskusi, ada sedikit perbedaan. Pada dasarnya, ya, denda itu diharamkan, tetapi kemudian karena diperbankan dalam konteks bisnis, ya, lebih luas lagi, maka itu DSN MUI itu membolehkan dengan syarat nanti uang itu tidak masuk ke modal perusahaan, kemudian juga itu hanya sebagai takdib saja, bukan sebagai bentuk keuntungan. Kalau momennya yang di konvensional itu kan sengaja, ya, semakin lambat, ya dendanya nambah, memang dendanya itu memang mereka itu nyari keuntungan dari situ. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya, intinya kredit itu ya boleh, ya, selama tidak ada unsur dendanya. Terima kasih untuk Hanifah. Yang berikutnya silakan. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Saya mau nanya dong Pak. Ya, silakan yang berikutnya yang mau bertanya. Oke, terima kasih.
Hanifa, formal sekali gitu ya. Baik, bagus, bagus, bagus. Oke, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Nah, saya izin bertanya Pak. Nama Ya, saya silahkan Umar. Umar Sidi Wahab dengan NIM belakang 036. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa salah satu pembatalan akad jual beli ada yang namanya khiar. Yang Bapak sebutkan kan tadi khiar aib. Adanya pembatalan karena pembeli menemukan suatu Aduh, kurang kecacatan. jelas. Boleh diulang lagi suaranya? Hilang. Benar Pak, benar. Uh, Tadi kan Bapak apakah udah terdengar jelas belum Pak? Sekarang udah jelas. Silakan. Mohon Gimana? maaf. Ya. Tadi kan Bapak menyebutkan salah satu khiar yaitu yang bernama khiar aib, yaitu adanya pembatalan akad jual beli karena pembeli menemukan suatu kecacatan dalam suatu produk. Nah, apabila dalam pembeli dan penjual sudah melakukan akad jual beli, namun pembeli merasa dirugikan karena penjual tersebut melakukan rekayasa permintaan, dan yang terjadi adalah pembeli membeli dengan harga yang tinggi di suatu daerah, padahal di harga di dalam pasaran itu nggak setinggi yang dibeli oleh pembeli tersebut. Pembeli tersebut apakah boleh melakukan pembatalan akad jual beli atau tidak, Pak? Nah, sekian, Pak. Betul. Oke. Ya, terus lanjutkan. Ya, suaranya masih ada? Iya, Pak, tadi halo. Apakah udah jelas, Pak, sekarang? Ya, lanjut. Ya, tadi kan Bapak, Sekarang udah jelas. ya tadi Ya, lanjut silakan. tadi kan Bapak menyebutkan khiar aib ya, Pak, adanya suatu pembatalan akad jual beli karena Betul. pembeli menemukan suatu cacat dalam produk yang dia sudah beli. Nah, apabila pembeli dan penjual sudah melakukan akad Betul. jual beli, namun pembeli merasa dirugikan karena adanya rekayasa permintaan oleh penjual di dalam suatu daerah, padahal di harga di dalam pasaran pada umumnya itu tidak setinggi yang ia sudah beli kepada penjual tersebut. Apakah pembeli tersebut boleh melakukan pembatalan akad atau tidak, Pak? Mohon sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Umar Sidki. Baik, pertanyaan menarik sekali dan ini perlu analisa yang lebih mendalam memang ya, terkait dengan apa dengan hak hiar ini. Oke, saya jawab dua versi atau dua istilah ya. Pertama itu adalah berdasarkan kepada apa yang disebut dengan istilahnya itu teori fikih muamalahnya, ya, bahwasanya hak hiar itu menjadi hak bagi penjual ataupun pembeli ketika dia itu tidak setuju, tidak ridho dengan objek dari akadnya atau dengan transaksinya tersebut. Nah, terkait dengan khiyar aib itu berarti adalah bahwa penjual ataupun pembeli terutama itu dia melihat adanya aib, ya, adanya celah, adanya kekurangan, adanya cacat pada barang yang dibelinya tersebut. Nah, kemudian berarti ketika dia melihat cacat tersebut, kemudian ternyata pembeli juga melihatnya, sementara penjual itu tidak menyebutkan, maka jelas dia secara syar'i memiliki hak untuk akan membatalkan atau melanjutkan. Nah, kalau dia itu ingin melanjutkan, ya udahlah, nggak apa-apa lah, cacatnya itu cuman sedikit doang kok, nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu berarti boleh, ya boleh. Berarti kan hak dia, karena ini kan hak bukan kewajiban, ya. Kemudian tapi dia lain lagi, mamanya nggak bisa, pokoknya saya nggak mau ini cacat, pokoknya ini saya mau tukar aja, saya mau ganti. Nah, ini juga hak dia untuk melanjutkannya dan disampaikan kepada pihak penjual. Nah, pihak penjual ini masuk ke dalam kewajibannya. Kewajiban dari penjual itu apa? Kewajibannya itu adalah memberikan barang dagangan yang terbaik, yang sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan. Nah, kalau ternyata
itunya apa, barangnya itu apa, objeknya itu dia ada cacatnya, maka penjual itu memiliki kewajiban untuk menggantinya atau membatalkannya. Nah, berarti itu secara syar'inya, secara fikih muamalahnya. Kemudian kalau yang di realitas di masyarakat, memang biasa itu banyak sekali terjadi ya, di mana kadang penjual itu tadi itu nanti yang disebut dengan bisa dikatakan itu sebagai tadlis ya, atau goben juga ya. Jadi dia menutupi ya cacat, menutupi aib dari barang dagangannya. Ya, ini dalam Islam tidak terbolehkan. Walaupun nanti kalau masuk ke akad ini bisa jadi ketika kemudian berjalan dia masuk ke dalam akad yang sifatnya itu dia fasid. Ya tidak sampai ke batal sih, tapi dia hanya fasid saja. Ya fasid karena kemudian akhirnya ujung-ujungnya ya udahlah, nggak apa-apa lah pokoknya ini kurang, atau mungkin dari sisi harganya itu berkurang. Oke, itu jawabannya yang pertama. Nah, secara realitas bahwasanya kalau tadi dikatakan pertanyaannya itu adalah di suatu daerah ternyata dia menjualnya itu lebih murah umpamanya, atau mungkin lebih mahal umpamanya. Nah, itu berarti nanti terkait dengan apa? Dengan harga pasar. Nah, ada salah satu larangan dari Nabi SAW, yaitu larangan untuk menjual harga di atas pasar atau menjual harga di bawah pasar. Ini nanti terkait dengan kalau bisnis modern itu dengan apa? Dengan persaingan bisnis ya, dengan apa? Dengan kompetisi yang sehat, persaingan sehat ya. Nah, persaingan yang harus sehat itu juga menjadi dasar kita juga. Oke, tapi tadi yang pertanyaan Umar, boleh diulang lagi pertanyaan terakhirnya itu di suatu wilayah seperti apa? Nih Pak, jadi kan di suatu wilayah itu pembeli tertipu oleh rekayasa permintaan yang dilakukan oleh penjual. Jadi penjual itu seakan-akan membranding bahwa produk itu memiliki harga yang tinggi, padahal di pasaran tersebut produk tersebut harganya masih murah gitu Pak. Jadi dia melakukan rekayasa semacam Oke, ya. rekayasa permintaan begitu Pak. Betul, betul. Ah, ah. Betul, itu adalah rekayasa demand ya. Nah, rekayasa demand itu nanti tadi belum saya jelaskan ya. Rekayasa demand itu dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan al-ghish. Hadisnya itu adalah kemarin masih ingat, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang dalam itu curang ya, ghish ya. Nah, ini tadi kalau rekayasa demand itu adalah baik najas ya, baik najas, betul. Tadi salah satu dari akad yang diharamkan dalam Islam itu adalah akad yang mengandung di dalamnya itu ada unsur yang diharamkan. Salah satunya itu adalah baik najas. Maaf tadi salah ya. Kalau his itu adalah kecurangan, kalau najas itu adalah rekayasa demand atau apa false demand ya, di mana pedagang itu membuat rekayasa seolah-olah itu banyak permintaan, kemudian harganya itu juga naik juga, sehingga kemudian dia jual dengan cara yang dengan harga yang mungkin lebih tinggi di satu wilayah. Contohnya mungkin dia biasa begini, biasa sales itu biasanya, Pak di sini apa di daerah Jakarta laku banget nih Pak, juga nih banyak banget permintaannya nih. Mungkin dia kasih foto-fotonya, dia kasih mungkin videonya lain sebagainya, kan banyak sekali terjadi tuh kalau di penjual di bagian marketing nih, yaitu masuk ke dalam apa baik najas ya. Najas itu adalah rekayasa dari demand. Jadi seolah-olah itu banyak yang beli, seolah-olah itu banyak yang apa banyak permintaan, padahal kualitasnya juga biasa, barangnya juga biasa, harganya juga biasa. Ini berarti termasuk kalau itu terjadi baik najas itu, maka termasuk jual beli atau akad yang diharamkan di dalam Islam. Itu nanti masuk ke manajemen marketing sebenarnya itu, karena najas itu lebih ke arah pemasaran atau marketingnya, dan itu ya haram dalam Islam, tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih untuk Umar, nanti belajar lagi di baik najas ya. Oke, Pak, terima kasih. Pak. Yang berikutnya ada lagi satu lagi. Pak, tanya Pak. Silakan Raihan ya, silakan. Pertanyaannya sederhana sih Pak. Kalau misalnya kita Wis, jawabannya sulit. iya, nggak terlalu ribet juga. Kalau misalnya kita beli barang nih Pak, barang misalnya handphone. Habis itu kita tahu kalau misalnya handphone itu ternyata kan Pak curian, apa tuh si penjual handphone curian. Nah, kita udah beli nih Pak. Yang harus kita lakukan apa Pak? Apa kita nanti bisa apa cara legalitas syar'i kita bisa refund gitu Pak, dapat uang kembali dan kita balikin barangnya, atau gimana? Atau di kita sebenarnya transaksinya udah sah Pak?
Oke, terima kasih untuk Raihan. Pertanyaan menarik sekali dan ini memang banyak terjadi di masyarakat ya, di mana kita pengen beli handphone nih gitu ya. Sekarang biasanya online ya. Kalau mamanya dulu-dulu kan kita beli tadi contohnya itu di pasar-pasar yang memang terindikasi kuat itu adalah barang-barang curian ya, pasar gelap namanya itu. Ya maka itu adalah haram hukumnya. Oke, saya jawab begini. Yang pertama adalah jawabannya pertama itu adalah dari sisi antisipasi ya, antisipasi bahasa ini apa tuh ya, antisipasi itu ya. Jadi bagaimana agar kita itu sebagai seorang muslim itu berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjauhi ya jual beli barang-barang yang diharamkan ya, terutama tadi yang barang-barang curian dan lain sebagainya. Tadi contohnya jangan ya, kalau udah tahu bahwa daerah situ adalah biasanya terindikasi kuat itu adalah barang curian ya kita nggak perlu pergi ke sana gitu ya. Demikian juga kalau mamanya di online, tentu ternyata kok harganya murah banget nih ya gitu. Apalagi handphone kan nggak ada kepemilikannya nggak apa. Nah itu kita perlu curiga, sebaiknya ya tidak usah membeli itu ya. Jadi preventifnya, tindakan preventif, tidak datang ke pasar yang memang menjual barang-barang yang curian indikasi kuatnya, atau tidak membeli barang-barang secara online yang memang itu diperkirakan itu indikasi kuatnya itu adalah curian. Oke, itu preventifnya. Kemudian tindakan kursifnya adalah gimana nih, saya udah beli nih tetapi ternyata betul-betul tahu persis kuat ya bahwasanya ini adalah curian. Sampai saya mungkin ada yang datang ke rumah umpamanya, Pak ini curian ini hebat saya ini, buktinya ini. Nah, kemudian apa? Nah, kalau seperti itu terjadi, maka pertama bahwasanya status jual belinya itu sebenarnya apa? Yang awalnya itu karena kita tidak tahu itu sah ya. Lalu kemudian setelah kita tahu persis bahwa itu adalah betul-betul curian, maka menjadi tidak sah ya, jadi bukan tidak sah, sudah menjadi apa, jual beli itu menjadi batal ya, menjadi batal. Nah karena jual belinya itu batal, maka masing-masing pihak baik penjual ataupun pembeli ya berhak untuk mendapatkan haknya kembali. Berarti pihak pembeli handphonenya itu berhak untuk mendapatkan kembali uangnya ya, sementara penjualnya itu kalau dia itu bukan beli atau bukan barang dia, maka berhak untuk mengembalikan barangnya itu kepada yang punya dan mengembalikan uangnya itu kepada yang membeli handphone tersebut. Nah, itu teorinya dan itu yang memang yang benar seperti itu. Jadi gimana? Tadi awalnya kan karena nggak tahu itu sah, karena nggak tahu ya. Tapi kemudian setelah tahu maka menjadi batal. Ya, menjadi tidak sah, menjadi batal dan harus dikembalikan. Jadi handphonenya itu harus dikembalikan kepada yang punya aslinya, nanti dengan bukti-bukti yang memang betul-betul real gitu ya. Kemudian yang kedua itu juga orang yang beli itu ya dia uangnya itu harus dikembalikan dari yang penjualnya itu, dari penjual yang pertamanya itu. Cuman kadang nih biasanya itu yang jual itu nggak mau tahu biasanya. Nah ini yang terjadi. Nah kalau mau secara hukum syariah pun seperti itu. Jadi secara hukum syariah berarti jual belinya itu menjadi batal. Ya batal. Kenapa batal? Karena ternyata itu adalah barang curian. Oke, kemudian barang curian itu berarti harus dikembalikan kepada yang punya. Sudah, kepada yang punya. Kemudian yang beli bagaimana? Ya yang beli itu uang harus dikembalikan. Siapa yang harus mengembalikan? Ya penjual yang pertama. Ya, tapi kadang penjual pertama tadi jangan-jangan udah hilang kemana atau nggak mau bertanggung jawab atau apa atau macam-macam lah gitu ya. Nah maka dalam hal ini berarti ya sudah, berarti kita usahakan untuk bisa kembali. Kalau tidak berarti ya qadarullah, berarti ya kesalahan kita gitu ya. Atau mungkin biasa kadang suka nego-nego dengan yang punya barang itu, aduh gimana Pak, saya udah beli, ya udahlah ganti separuh deh atau berapa deh buat ganti saya karena orang yang jual itu sudah nggak ada lagi atau mungkin nggak mau dan sebagainya. Nah berarti asas musyawarahnya itu berlaku, tetapi hukum tetap berlaku bahwasanya jual belinya itu haram karena sudah jelas. Saya ingat ya, tapi syaratnya harus sudah jelas nih, jangan sampai masih ragu-ragu. Sudah jelas itu curian maka jual belinya itu batal, kemudian barang itu dikembalikan kepada pemilik sahnya, kemudian yang beli tadi handphonenya itu harus dikembalikan uangnya dari yang menjualnya. Yang menjual itu dia memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang kepada pembeli handphonenya, mengembalikan handphonenya kepada yang punyanya. Itu baru namanya adil dalam Islam. Ya, kalau ternyata dia nggak mau, ya nanti nego-nego dengan yang punya handphonenya seperti apa? Aduh, gimana? Saya nggak bisa. Ya udah, berarti kalau maksudnya berarti kesalahan kita juga tidak kesalahan, sebenarnya kesalahan dari yang jual sebenarnya. Tapi kita juga salah juga kenapa kemudian tidak recheck, tidak curiga dan
lain sebagainya. Terima kasih untuk tadi Rehan itu dari saya. Sudah 3 orang ya. Sepertinya saya ya. Maaf Pak, ada satu lagi nih Pak yang ngeganjel nih Pak. Ada satu lagi, nggak apa-apa kan Pak? Boleh, angkat dulu kalau ngeganjel. Nggak apa-apa, boleh. Ya, Pak. Nah, terima kasih banyak Pak udah Iya, udah silakan. sebelumnya. Sekarang yang kedua, gini Pak, masalah down payment nih Pak, down payment di bank, khususnya di bagi yang pembiayaan tuh Pak. Kan di down payment kalau kita mengajukan pembiayaan kan, misal kita mau beli mobil itu kan kita harus bayar DP dulu nih Pak, DP. Nah, bank itu kan bakal ngasih dana ke kita untuk kita beli ke dealer gitu Pak. Nah, ntar mobilnya itu kan masih statusnya milik bank. Bank itu menjual lagi dengan harga lebih tinggi karena statusnya milik bank. Nah, kepemilikan bank ini ketika kita sudah bayar DP itu kepemilikannya sempurna nggak Pak? Kan kita sebenarnya udah bayar Pak DP. Apa kepemilikan dia itu sempurna gitu Pak? Kalau ambil untung dari situ gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Rehan. Pertanyaan ini banget nih, teknis sekali dan biasanya rumit dan biasanya itu memang ada beberapa versi ya. Jadi versi yang ideal kalau dalam pembiayaan ya, tadi yang paling ideal di perbankan itu kan kalau murabahah itu adalah biasanya ini dipraktekkan di BMT dengan BPRS. Ya, jadi saya merekomendasikan kalau yang lebih syar'i itu di BPRS dan juga di BMT. Kenapa? Karena begini, akad murabahah yang dilakukan itu betul-betul murni murabahah. Jadi saya datang ke BPRS, kemudian saya perlu tadi mobil, gitu ya. Saya perlu mobil, mereknya ini, spesifikasinya ini, kemudian dealernya ya mungkin ada sementara yang di sana, gitu ya. Oke, kemudian maka pihak BPRS itu akan menelpon dari dealer itu, ada nggak spesifikasinya ini ada, kemudian langsung dibayarkan cash ya, dibayar oleh BPRS itu cash ya, umpamanya kita sebut saja 100 juta lah ya, 100 juta. Oke, cash, kemudian dari 100 juta itu mobilnya ya, kemudian karena agak sedikit aturan perbankan itu terkait dengan kepemilikan, maka dari bank itu dia beli secara cash, berarti kan sudah kepemilikan itu udah sempurna tuh, udah milik bank gitu ya. Ini masih ngomong yang ideal dulu nih. Nah, kemudian dari bank itu kemudian oke, ini sudah saya beli 100 juta gitu ya. Walaupun dia biasanya itu nanti surat jual belinya itu adalah ke pembeli ya, ke nasabah, maka tapi sudah bayar, kemudian silahkan ambil, kemudian nanti pakai jual belinya itu ke nasabah, dari dealer ke nasabah, kemudian dengan harga nanti umpamanya dari 100 itu 130 juta. Ya, 130 juta, kemudian nanti nasabah itu akan mencicilnya ya. Nah, peralihan dari dealer yang harusnya itu ke perbankan itu nanti tersekat atau terganjel lagi tadi dengan dengan aturan yang bank itu tidak memiliki aset, walaupun sekarang sudah lebih mudah sebenarnya, tapi agar lebih mudah lagi kemudian ya dari dealer itu akan langsung balik nama ke nasabahnya. Dalam hal ini sebenarnya diperbolehkan ya. Nah, itu berarti di situ tidak ada unsur DP-nya, itu yang paling ideal. Kemudian ada versi yang kedua, yaitu pihak bank itu dia tadi menyerahkan uangnya kepada nasabah dengan akad wakalah ya, mewakilkan untuk membelikan kepada nasabah itu kepada dealer, kemudian nanti dealernya itu sebenarnya juga jual beli sebenarnya ke bank gitu ya. Kemudian dulu sempat ada istilah double tax ya, di mana nanti ketika jual beli dari dealer ke perbankan gitu ya, nanti akan ada pajaknya. Kemudian nanti dari perbankan dipindahkan lagi ke nasabah, ada pajaknya, sehingga nanti ada double tax ya, double tax gitu ya, pajak ganda antara pajak jual beli ya, antara dealer ke perbankan, kemudian dari perbankan itu ke nasabah ya. Tapi kemudian ini juga sebenarnya sudah dihapuskan sehingga sebenarnya tidak ada double tax sebenarnya itu, tapi kemudian masih berlaku. Jadi dari dealer itu dia langsung ke nasabah
Ya, dan ini sebenarnya diperbolehkan juga gitu ya, selama memang jual belinya itu memang pihak bank itu yang membeli. Kayak realnya, karena kita lihat itu bukan dari sisi surat-suratnya, tapi dari sisi faktanya bahwa yang beli itu adalah bank. Adapun administrasi, jadi kepemilikan balik nama itu dari dealer itu langsung ke nasabah, itu sebenarnya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Jadi nanti ada sadu daroinya di situ. Nah, kemudian yang kedua atau yang berikutnya itu adalah ternyata pihak bank ini dia minta DP ya, minta DP untuk down payment untuk pembelian dari mobil tersebut. Berarti gimana hukumnya? Nah, kalau dia umpamanya DP ya, kemudian ternyata uangnya itu digunakan untuk pembelian mobil itu, maka berarti nanti kepemilikan pembeliannya itu adalah bersama, mobilnya itu bersama, berarti porsinya berarti nanti akan disesuaikan dengan uang dari banknya berapa, kemudian uang dari nasabah itu berapa, atau dengan down payment tadi itu. Nah, ini juga bisa dilakukan, tetapi kembali ke pembahasan kita hari ini, yaitu akadnya itu apa. Jadi akad di DP-nya itu apa? Apakah dia hanya akad wa'ad, akad perjanjian, atau akad janji untuk betul-betul membelinya, atau memang akad untuk membeli bersama ya, berarti itu ada syirkahnya di situ, membeli bersama dari mobil tersebut. Nah, berarti dipastikan dulu nih akad untuk DP-nya itu apa? Apakah pembelian bersama atau tidak? Kalau akad DP-nya itu adalah pembelian bersama, berarti mobilnya itu adalah milik bersama. Contohnya gini, mobilnya itu harganya 100 juta, kemudian ternyata dia DP umpamanya 20 juta. Maka berarti yang menjadi milik bank itu adalah berarti ya 80 juta itu, dan yang akan dicicil untuk pembayarannya itu adalah yang 80 juta itu dalam bentuk mobil tadi itu, ada barangnya ya. Nanti bedanya apa dengan yang konvensional? Kalau konvensional itu yang dituntut uangnya dan barang itu belum pasti. Sementara kalau di syariah itu ada barangnya, ada mobilnya, dan itu real ya, sehingga nanti secara ekonomi pun dia akan menggerakkan dari pergerakan ekonomi, itu akan menggerakkan roda perekonomian. Jadi minjem uang 100 juta cash diambil, itu konvensional ya. Belinya mobilnya berapa, ininya berapa nggak jelas. Tapi kalau konvensional, kalau syariah itu konvensional, kalau syariah 100 juta, kemudian ini beli mobil, mobilnya jelas. Tadi kalau ada DP 20 juta berarti dikurangi 20 juta, kemudian mencicil. Berarti nyicilnya adalah nyicil dari mobil itu, dan itu adalah apa? Baik dain. Berarti dicicil murabahah dengan pembayarannya murabahah bitaksid, murabahah dengan pembayaran dicicil. Nah, itu boleh, masih ada belum jelas, Rehan? Iya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Enggak ya, jadi nanti dilihat dari sisi akad DP-nya itu. Kalau DP-nya itu dia memang menjadikan untuk pembelian bersama, maka kepemilikan bersama yang dihitung adalah tadi harga dari uang yang dikeluarkan untuk beli mobil dari perbankan tersebut. Baik, terima kasih. Udah 9.54 di jam saya, yang di handphone 9.50. Saya rasa sudah cukup pembahasan kali ini, dan terakhir
Aduh. Biasa ini problem negara berkembang. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Ini hanya sedikit ini aja, penjelasan mengenai challenge kita hari ini, yaitu terkait dengan ya tugas mandiri. Ya, tugas mandirinya adalah membuat poster ya dengan menggunakan aplikasi di handphone atau mau di laptop juga boleh. Ya, pakai Corel Draw boleh, pakai Photoshop boleh, tapi ribet banget ya. Mendingan pakai Canva juga boleh yang belum biasa, atau mungkin pakai poster teks di Google Play banyak sekali. Ya, cari gambar, boleh gambar sendiri, boleh gambar orang lain, boleh gambar ya foto sendiri gitu ya. Tapi kalau bisa usahakan yang sesuai dengan temanya, yaitu kampanye ekonomi syariah. Jadi saya ulang lagi, membuat poster kampanye ekonomi dan bisnis syariah. Ya, kata-katanya tidak boleh lebih dari 4 baris. Ya, 4 baris itu sudah banyak. Kalau 3 baris, jangan lebih dari 4 baris. Umpamanya, ayo berekonomi syariah, tinggalkan riba. Umpamanya dosanya ngeri banget gitu. Tapi seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah di bawahnya ditulis nama, ya namanya boleh nama sendiri atau nama samaran gitu ya, nama. Kemudian sepertinya prodi ekonomi syariah, UPN, PJ, itu ditulis di situ. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang challenge hari ini. Tugasnya lama, kita 3 hari ke depan. Boleh dikirim ke email. Silakan, ada yang mau bertanya. Maaf Pak, mau bertanya, untuk poster berarti kayak ajakan buat kampanye gitu aja ya Pak, bukan isi dari materi-materi apa maksudnya ekonomi syariah itu ya Pak? Silakan, apakah suara saya masih terdengar? Masih Pak, mau bertanya sedikit Pak tentang poster. Belum selesai. Ya, betul. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Jadi tugasnya adalah membuat poster atau flyer dengan satu gambar ukuran standar lah ya untuk. Ya, silakan. Ya, silahkan. Ya, ada suaranya. Silakan yang mau bertanya tentang challenge hari ini.